Jangan lupa tolong di-subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Sangat perlu kita terkonek dengan Tuhan, tapi tidak cukup. Itu yang utama, itu awal, karena Tuhan segalanya ya. Tapi Tuhan juga mengutus nabinya, mengutus orang-orang yang diutusnya. Jadi terkonek dengan mereka, lalu terkonek dengan orang-orang yang terkonek dengan Tuhan dan orang yang diutusnya tadi. Orang yang diutusnya itu adalah pemimpin, terutama Bapak Rohani. Tidak cukup yang penting aku dengan Tuhan. Tak benar itu. Karena Tuhan bilang kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita tidak mengasihi sesama, itu karena kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi kita mengasihi Tuhan karena manifestasi terbukti dalam hidup kita mengasihi sesama. Arti kata, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, alias kita mengasihi mereka. Seperti Tuhan mengasihi, demikianlah kita dituntut mengasihi. Jadi tidak bisa hanya vertikal, karena perintah Allah dirangkum dengan dua, hukum pertama dan kedua, mengasihi Tuhan dan sesama. Yang seringkali adalah tertipu kita pikir kita sudah mengasihi Tuhan, sudah beres dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang kalau kau nggak beres dengan orang lain, terutama Bapak Rohanimu dan komunitasmu yang bagus, maka kau belum beres dengan Tuhan. Terbukti di Alkitab dikatakan di kitab Injil, ketika kita mau datang sama Tuhan membawa persembahan, jangan lanjutkan dulu, tinggalkan dulu. Bereskan dulu. Itu dikatakan kan? Baru datang. Jadi seringkali kita tertipu dengan hal ini. Ya. Seringkali anak Tuhan, tanda kutip, sungguh-sungguh tertipu dengan hal ini. Makanya ada orang beralasan karena pandemi COVID-19 lalu Zoom, mereka senang dengan hal itu. Iya, kalau mereka terkonek bagus. Sedangkan berhadapan muka pun tak terkonek, apalagi melalui Zoom atau siaran langsung. Jadi seringkali kita tertipu. Yang penting aku dengan Tuhan beres. Dan itu belum 100% benar. Itu harus dilihat dulu apakah kita beres dengan orang-orang. Haleluya. Makanya Alkitab bilang kalau kau membenci seseorang sampai hari ini kau dalam kegelapan, berarti tidak terkonek dengan Tuhan, karena Tuhan ada dalam terang dan dialah terang itu. Dalam terang tidak ada sama sekali kegelapan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, kata Mas, sudah kita pelajari itu bolak-balik. Yang bersih tangannya, murni hatinya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saya lihat kalau anak Tuhan baru-baru lahir baru, dia terkonek dengan Tuhan, dengan orang yang membimbing dia, dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Maka mantap kali perjalanan rohani. Bahkan meskipun banyak kali tantangannya, baik dari keluarga yang belum lahir baru, dari situasi, mereka rasanya tidak kurang semangat cintanya dengan Tuhan. Tapi makin lama sudah merasa makin rohani, sudah makin bertumbuh, merasa bertumbuh, makin kesininya hubungan dengan Tuhan dan sesama buruk sekali. Makanya timbullah banyak percekcokan. Itulah makanya kenapa dulu ya begitu berapi-api ya, kasih mula-mula luar biasa ya. Karena Anda terkonek baik dengan Tuhan dan orang yang membimbing saudara dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Sehingga semua itu mengkonek, mensupport kita untuk lebih sungguh dalam Tuhan.
Tapi lama-lama sudah seperti itu. Kita biarkan konflik-konflik. Kita pikir kita bisa ikut Tuhan sendirian dengan cara kita. Kita sudah belajar sepanjang tahun hidup dalam rumah. Haleluya. Jadi kalau kita tidak mengerti, sama dengan tidak terjadi apa-apa, karena iman itu selalu mengerti firman. Dan itu mengubah pikirannya. Dan pikiran itu akan membentuk perilaku kita ya. Dan itu sudah kita pelajari dalam pemuritan yang lalu. Jadi kenapa dulu baru lahir baru masih bayi rohani kita luar biasa, semangat kita mencari Tuhan, bertemu dengan Bapa rohani kita. Ya karena kita bagus terkoneknya dengan Tuhan dan Bapa rohani dan orang-orang yang mencari Tuhan seperti kita. Sehingga apapun masalah, dan masalah itu tidak dari dalam, kayaknya nggak ada apa-apanya, nggak mengganggu kita mencari Tuhan. Dia dilarang, sampai diceraikan, sampai gimana banyak itu. Kayak di Padang Halawan sampai dia bilang kalau kau nggak mau ikut Yesus dengan saya, tapi saya akan tetap ikut Yesus apapun yang terjadi. Tapi nanti kesininya bisa jadi masalah kecil aja, bisa jadi lemah, bisa lagi nggak melakukan firman. Kenapa begitu? Tertipu dengan iblis karena kita tidak mengerti kebenaran. Semakin kita memperhatikan kekurangan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, itu semakin melemahkan kita, membawa kita siap-siap kalah. Jadi Tuhan bekerja dengan caranya. Maka semua orang yang tidak terkonek dengan Musa tidak sampai ke Kanaan, ke tujuannya Tuhan. Bukan Tuhan tidak sanggup, salah di tengah jalan. Setelah mereka mengalami mukjizat luar biasa, bagaimana Tuhan memakai Musa, di tengah jalan mereka melawan, mau membunuh Musa lagi, mau melempari Musa lagi. Musa yang sama, orang yang sama, yang tadinya mereka terkagum-kagum, mereka melihat banyak hal, namun ke depannya di padang gurun itu bikin dia mati. Masalah itu bikin dia mati. Saya pikir banyak anak Tuhan seperti itu, dan saya melihat itu secara rohani. Dan itu saudaraku salah satu cara iblis memisahkan kita, terutama secara roh. Karena persekutuan kita ini persekutuan roh. Namun di dalamnya kita bisa sejiwa, sehati, sepikir namanya. Tapi kalau seroh enggak, dari mana jalannya? Orang pikiranku dengan pikiran beda, seleraku dengan selera beda. Tapi ketika kita satu roh, kebenaran itu menyatukan kita, kasih itu menyatukan kita, sehingga itu menyempurnakan. Tidak bisa orang sempurna sendirian. Tubuh ini tidak bisa berfungsi kalau kakinya ini lumpuh. Itulah hebatnya kesatuan. Ya. Yang hebatnya orang beralih kepada orang lain. Dan memang nggak bisa dibuat-buat, ini masalah mengerti atau tidak mengerti. Ya. Jadi gereja itu pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Gereja itu keluarga Allah, rumah Allah, rumah spiritual. Dan Tuhan melahirkan anak-anak di rumah. Dari rumahlah menjadi satu bangsa Tuhan. Dari keluarga Abrahamlah menjadi satu bangsa, menjadi kerajaan, 12 kerajaan Israel. Tapi semua terkonek. Karena terkoneklah si Yakub, lalu terkoneklah anaknya yang 12, maka mereka menjadi bangsa yang besar. Di sini masalahnya. Jadi kalau tidak terkonek satu dengan yang lain, itu ibarat listrik putus kabelnya. Sebenarnya lampunya bagus, arusnya jalan, tapi putus. Jadi nggak berfungsi, lampu yang bagus itu nggak berfungsi. Itu hebatnya terkoneksi.
Makanya dibilang orang di dunia saja tahu satu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya Yesus pun berdoa untuk hal ini. Karena iblis seringkali menggerogoti hal ini. Kalau dia nggak bisa serang langsung secara pribadi kita, maka dia buat begini. Itu pelan-pelan pasti ya. Tim di depan tidak terkonek, main sendiri. Ya. Jemaat juga tidak terkonek. Gimana lah itu ya? Meskipun ramai jadi sepi ya, karena tidak terkonek. Sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal kita bisa memberi energi sama orang. Kenapa dialihkan perhatian kita kepada banyak hal? Ya, saya merasa hal itu sangat penting kalau kita sudah masuk ke dunia roh. Itu sangat jelas bagi orang yang memang hati nurani udah tumpul, manusia rohnya tidak peka lagi, memang dia nggak tahu itu. Dia senang ketawa-ketawa, makan-makan, rame-rame, itu yang suka dia. Dan itu semua sementara, hanya menunggu situasi, kan bubar itu semua. Apapun yang dibangun, bukan dengan cara Tuhan, bukan di atas batu bara, hancur lebur. Ya, saya lihat dalam kebaktian kesininya 2 kali minggu saya rasakan di sinilah dulu aku bilang nggak terkonek. Ibu bilang semalam itu kayak memaksa dia dengan jemaat ini menyanyi, apa maksa-maksa sebenarnya. Tapi gimana lah kita suruh berdiri, orang nggak mau berdiri kan, bangkit bagi orang nggak mau. Capek tiap minggu berapa tahun hanya gitu, harus disemangati kayak jiwa baru yang belum tahu sama sekali gitu kan, susah. Tapi saya kalau pergi ke pelayanan yang mereka menginginkan misalnya kehadiran saya, dan mereka menginginkan tentu apa sebabnya? Ya karena mereka menginginkan hal yang dari Tuhan. Tapi mereka juga menginginkan kehadiran saya. Lalu mereka siap. Saya lihat langsung mereka memberi energi. Kayak pengurapan saya 50% langsung truk naik 100%. Begitu firman disampaikan mereka menerima, wah sudah ini. Dan itu membuat sesuatu terjadi. Tapi pernah saya merindukan untuk melayani seseorang atau satu pelayanan, tapi mereka ya nggak terkonek lah, berat ya. Tuhan pun nggak mau bekerja, ya kan? Jadi ini salah satu tipu daya iblis. Iblis lewat dosa dan kesalahan selalu memisahkan kita. Makanya kita harus kembali katanya privasi mula-mula. Kalau tidak kamu jatuh amat dalam. Coba renungkan dulu mula-mula kita mengenal Kristus lahir baru. Kita kebetulan hari ini mau belajar itu lagi. Banyak tantangan kan. Saya ingat dulu pada hal itu keras sekali tantangannya. Suaminya pun melarang, memaki-maki, sampai ada yang tidak dikasih masuk ke rumah, pulang kebaktian malam. Tidak mengurangi semangat mereka. Begitu kita ajarkan, kamu harus doakan suamimu, kamu harus mengampuni, melayani dia. Terima aja mereka. Karena terkonek bagus. Akhirnya suaminya dimenangkan, keluarganya dimenangkan. Tapi makin lama iblis mulai merusak itu kesatuan itu dengan banyak tipuan-tipuan. Tapi ada yang murtad, artinya meninggalkan saudara seimannya, meninggalkan bapak ruannya, begitu. Padahal tadinya tidak begitu. Jadi sangat mengerikan di alam roh, sedangkan di alam jasmani nggak bisa gitu kan. Nah di alam roh sangat mengerikan nih, karena yang menentukan hal rohani bukan jasmani. Jadi itu saudaraku, kalau tidak terkonek, biasanya dosa kesalahanlah yang memisahkan, merusak. Kenapa? Kembali karena kita hidup menurut daging. Ini mau bukan damai sejahtera, kehidupan damai sejahtera.
Nah, itu yang saya lihat tidak terkonek. Jadi Tuhan bergerak bukan karena orang itu udah sempurna semua, enggak. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia datang seperti fajar, seperti hujan katanya. Jadi kenapa? Ya karena kita sangat merindukan Tuhan, seperti rusa merindukan sungai, seperti tanah kering merindukan hujan, seperti perempuan sakit pendarahan merindukan pertemuan untuk menjamah jubah Yesus, seperti perempuan di sumur Jakob yang ketemu dengan Yesus, dia akhirnya memberitahu sama orang Samaria. Seperti itu. Itu mengubah, memberi energi positif kepada seluruh Samaria. Nah, Samaria dipengaruhi oleh spirit seperti itu, sehingga kita bilang seluruh orang Samaria, kota Samaria datang pada Yesus dan percaya pada Yesus. Jadi kita membawa energi positif, apa namanya? Kalau Paulus bilang keharuman akan pengenalan Allah, bukan kebaukan karakter kita yang nampak, karena kita nggak disalib oleh Kristus lagi, karena kita hidup menurut daging, ini nampak. Kita harus ditutupi oleh kemuliaan, sehingga Tuhan yang mengurus kekurangan kita, tapi Tuhan menampilkan dirinya melalui kita. Jadi Tuhan memakai orang bukan sudah sempurna orang itu, tapi orang itu bisa dikuasai Tuhan, dan Tuhan berurusan dengan kelemahannya, dan kita berurusan dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, dengan orang-orang yang diutus Tuhan pada hidup kita, dengan orang-orang yang berjalan bersama kita. Terus terang aku bilang, saya bukan ada maksud lain. Kalau kamu tidak terkonek dengan saya, itu membuat saudara susah terkonek dengan Tuhan. Gak bisa. Tapi iblis akan coba membuat pikiran dagingmu melihat sisi-sisi yang salah. Dan itu pada waktu awalnya lahir baru kau nggak di sini. Melihat apa yang terjadi dengan Bapak Rohani, dengan pemimpin yang dari Tuhan. Kau terkonek berdasarkan itu, bukan berdasarkan kesempurnaannya, atau hambanya sudah kaya kali, sudah banyak kali uang. Kau terhanyut dengan penampilan Tuhan melalui pemimpin rohani. Kau terkonek dengan Tuhan melalui itu. Kalau sekarang apa? Sampai-sampai saya marah dan saya tutup ponsel. Nah, kerjanya gosip di gembala sidangnya. Kan bahaya itu. Negara superpower aja, Rusia dulu hancur lebur ya kan. Jadi berapa negara itu? Gara-gara gitu, Irak juga hancur, Libya, di apa semua hancur. Secara jasmani menghancurkan hal jasmani, secara rohani juga menghancurkan hal rohani. Itu yang disebut roh perselisihan perpecahan. Tapi semua artinya itu adalah hidup dalam daging. Nah, saudara nggak mengaktifkan rohmu, tidak mengaktifkan roh Allah dalam dirimu. Karena saya khotbah di PGK itu, saudara pikir Anda Pentakosta. Apa itu Pentakosta sendiri? Jadi bisa ya. Haleluya. Secara jasmani, sejahat-jahat orang tua kita nggak bisa durhaka sama dia, ya kan? Walaupun memang kita nggak setuju dengan kekurangannya, malah kita nggak memperhitungkan itu, malah kita menduakan. Sejelek-jelek orang tua kita masih pakai Tuhan itu kalau kita terkonek. Kita udah pernah belajar Imam Ili kan? Jelek kalinya itu. Kalau dia jadi gembala sidang yang gak berhasil lah itu dalam hidupnya. Keluarganya berantakan, rohani keluarganya enggak, dia pun secara rohani down. Tapi Tuhan masih ada di sana. Akhirnya lahirlah Nabi terhebat Israel, namanya Nabi Samuel. Karena
Samuel terkonek dengan Tuhan, dengan Bapak rohani, dengan semua yang di rumah. Apalagi Bapak rohanimu jauh lebih bagus darimu kan. Ini sosok menilai Bapak rohanimu hidup kurang bural. Jadi kalau roh tidak bagus, satu kesalahan Bapak rohanimu, kesalahan 10.000 itu sangat menggoncang kesalahan Bapak rohanimu satu di depan mata. Dan itulah cara iblis. Ketika kau tidak berkonek lagi dengan dia, habis kita. Jangan saudara pikir gereja itu organisasi, suka ke situ aku gak susah ke situ. Itu orang-orang yang belum mengerti ke situ. Tapi kalau kita udah mengerti, bukan. Gereja itu keluarga Allah. Dan kita dibawa ke situ sekarang. Dan kita belajar tahun 2021 pemulihan rumah rohani. Lalu belum terjadi secara signifikan pemulihan itu. Ternyata kita harus perbaiki roh kita. Kalau kita hidup secara daging, ya nggak bisa. Keluarga pun kalau hidup secara daging, broken home itu. Apalagi secara rumah rohani. Broken home, tarik terbangun yang ada kehancuran. Lihatlah Irak. Mereka berantem dengan presiden, hancur kan. Negara kaya menjadi negara yang termiskin sekarang, tersusah. Ya, apalagi hal rohani lebih mengerikan. Kalau jasmani ya sementara, rohani kekal. Ketika kita bicara gereja, itu bicara kekekalan, bicara masa depan. Bisa nggak saudara mengerti ini? Dan itu sudah sangat jelas waktu kita seminar para pemimpin waktu disampaikan oleh Pak Johnson. Jelas. Tapi karena belum mengerti, ya namanya belum mengerti. Bahwa ada apa-apa. Hanya sediakan tanah hati yang iya, kita tidak mau stagnasi, kita tidak mau seperti itu. Berhenti artinya mati. Coba katakan, berhenti artinya mati. Bila kau berhenti bertumbuh, artinya udah mati rohani. Kalau Roh Kudus bekerja tidak pernah berhenti, ada progres, ada dinamika katanya ya, ada dinamo, ada dinamika, ada ledakan-ledakan. Ya seperti itu. Jadi terkonek dengan Tuhan, ya, tapi tidak cukup. Terkonek dengan Bapak rohani dan para pemimpin. Terkonek dengan komunitas kita yang mensupport kita ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang nggak sungguh-sungguh ya jangan, nggak tuang gosip ya jangan. Jangan dulu dalam kumpulan kecemau katanya. Yang bukan roh Allah kerja di situ, roh setan ya. Tapi kalau firman Tuhan yang dibicarakan, roh Allah bekerja di situ. Nah firman bersama-sama dengan Allah. Ketika diterima, roh Allah bekerja dalam diri. Terjadilah peningkatan. Jadi enak ketemu. Karena nggak ada apa lagi. Sekat-sekat, nggak ada apa, enak ketemu. Saya marahi dulu, maaf, agak melenceng sedikit di KKD. Karena saya keluar dari KKD. Mereka pikir saya benci sama mereka. Gue bilang kalau gini cara hancur kamu nih, gue bilang. Makin kesininya, mereka seperti meremehkan Bapak rohaninya. Bapak rohani kami dulu Perisi Hombe. Gue bilang, Pak Ayah kamu betul lebur-lebur orang. Ya memang dulu tidak sehebat sekarang, bukan rahasia. Bisa saja bapaknya dulu tamat SD, dia sudah doktor sekarang. Bukan berarti setelah dia doktor sekarang, lalu dia bilang bapaknya itu bodoh karena tamat SD. Oke lah, kita mengalami pewahyuan. Tapi itu kan karena bapak rohani kita. Kalau nggak Tuhan memakai bapak rohani kita buat dia lahir baru, kemana kita? Cuma banyak orang lalu mereka nggak begitulah begini. Bilang kualat kan. Ini bukan masalah organisasi. Aku bukan di GKKD, tapi saya bilang bapak rohani saya dia. Dan saya sudah mewarisi banyak anugerah dari dia sampai sekarang.
Katakan saya lebih dipakai Tuhan mungkin, tapi itu bukan alasan kan. Dia sudah investasi dasar-dasar itu. Hanya habis orang yang lihat. Nggak bisa, secara jasmani aja nggak bisa. Anak yang baik selalu menceritakan kehebatan ayah, iya kan? Kalaupun diantara anak bicara-bicara, bapak kita ini ngeri kali dulu dari pentingnya ya, tunjangnya kita, boleh tak? Tapi itu tidak membawa mereka jadi lemah. Itu anggaplah itu dinamika. Kalau nggak gitu kita dibikin kurasa nggak rajin kita belajar, bisa saja lari. Saya selalu membicarakan hal positif. Bapak aku dulu bilang begitu. Kurang ajar sekali kalau anak itu asal ketemu, semua karena bapakku ini kan. Ini maki-maki bapak, yang mati pun bapaknya gitu ya. Nah itu orang yang bagus ya. Orang-orang kalah selalu sensitif, peka dan memperhatikan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, terutama di rumah rohani. Itu orang pecundang, orang kalah. Nah nggak ada yang mau didapat dari situ. Yang didapat dari situ kalau saudara sensitif, perhatikan kelemahan, kekurangan dari bapak rohani, mau dari orang-orang yang bersamamu dalam komunitas perumahan. Itulah yang membuat engkau lemah dan kalah, dan iblis akan menarikmu kalah terus. Bisa-bisa kau meninggalkan Tuhan. Semua yang murtad balik kepada dari Kristen ini gara-gara itu. Tidak terkonek dengan. Tanya dulu Yahya Waloni, siapa bapak rohani? Mana tahu dia sakit hati sama Kristen? Tidak tahu dia. Ingin bebas dia, mana bisa bebas? Kayak anak-anak di rumah mana bisa bebas ya? Bebas dalam arti bebas dalam kesalahan. Dan maksudnya segala-galanya jadi nggak bisa gitu. Dalam kesalahan. Karena kadang-kadang bapak rohani kita, saudara-saudara seiman kita jadi pagar bagi kita. Untuk memagari kita, mencegah kita jangan sampai keluar area ya kan? Lalu kita menolak mereka, nggak ada pagar. Datang sehingga beruang, udah sangkap aja kita. Jadi saya melihat orang-orang yang dahsyat mengalami pertumbuhan rohani karena 3 faktor ini. Dan itu sudah saya ajarkan berkali-kali 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Tapi kalau nggak mengerti ya sama dengan lah. Terkonek dengan Bapa di surga, terkonek dengan Bapa rohani, para pemimpin di dalamnya, terkonek dengan komunitas anak Tuhan yang sedang mencari Tuhan, bukan dengan orang yang melawan-lawan ya kan. Nah kita nggak boleh duduk dalam kumpulan. Iya. Sampai nanti kita betul-betul karena mengalami Tuhan melalui Bapa rohani kita, otomatis kita mengaguminya, dan itu membuat kita semakin cepat dijangkau Tuhan. Kalau kau nggak mengagumi Bapak rohani, susah kau dijangkau Tuhan. Percayalah kau. Oke, jalan sendiri ya. Iya kan? Yusuf itu menarik hati, menyenangkan hati bapaknya. Maka dia mendapat langsung atau tak langsung keistimewaan. Padahal dia anak ke-11. 12 anak Yakub, Yusuf anak ke-11. Haleluya. Ya seperti itu. Ini nggak salah kau mengagumi bapakmu di rumah. Bapakmu di rumah rohani. Dan itu memang nggak bisa buat. Kalau kau bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup. Ya kalau kau nggak melihat itu pasti kau lihatlah. Kredit kalinya Pak Malu tak dikasih uangnya. Itu paling kayak gitu, kau perhatikan. Hal-hal daging semua. Datang pun tidak dibilang selalu. Itu yang kayak gitu. Jika saya khotbahkan bagaimana Tuhan memberkati, Bapak ini cerita berkat tak dibagi sama saya. Jadi negatif semua. Ini saya digerogoti.
dan Tuhan pun tak bisa bekerja. Karena dia terpisah, terhambat oleh dosa kesalahan. Bukan kurang panjang tanganku katanya, tapi dosa kesalahan. Posisi kita tidak terkonek. Haleluya. Saya temukan, saya mengagumi, walaupun tidak saya bikin bapak rohani saya sederajat dengan Tuhan, tapi nomor 2 dari Tuhan secara rohani, bapak rohani saya. Saya temukan sekarang, saya mau warisi semua apa yang dia miliki. Hanya satu yang gak saya warisi dari dia, cepat dia mati karena stroke. Dan saya nggak mau, dan saya nggak mempersoalkan itu pribadi dia. Yang lain banyak waris dari dia. Tuhan memang. Waktu Musa mau diangkat Tuhan, dia perintahkan, aku mau mengambil, aku mau bagikan apa yang ada dalam rohmu kepada para pemimpin. Lalu dipanggilnya Joshua menggantikan dia dan para tua-tua. Makanya apa yang dialami Joshua itu mirip dengan yang dialami oleh Musa. Ini semua dari Tuhan. Harusnya siapa yang mendapat itu? Si Harun. Si Harun beri pertamanya. Si Harun itu wakilnya. Nabinya si Musa itu si Harun, juru bicara Israel. Dan mereka dipanggil Tuhan jadi penentua bangsa Israel. Jadi si Harun ini malah berontak oleh komunitas yang salah. Ngapain mesti si Musa? Kau juga bisa. Gak melalui Musa aja, bikinlah apa? Lembu dari emas, ini bikin. Kaulah sekarang memimpin kami. Ketika Musa ada di Gunung Sinai kan 40 hari, 40 malam, udah matinya dia itu. Si Harun pun nggak ngerti. Dia juga ya, dia pun enak juga ya jadi pemimpin. Ini, itu bikin dia mati. Sejak itu lenyap namanya, nggak ada lagi. Padahal si Yakub itu di ring 4 gitu. Ring 3 penatua bangsa Israel. Si Yakub ini siapa Joshua ini pembantunya. Ibarat saya pergi, awani dulu aku Jovin melayani ke sana, bawa tasnya gitu lah, bawa teh saya. Tapi itu nggak dibatasi karena memang Tuhan melihat siapa yang terkonek. Karena si Joshua yang terkonek, hanya dikasih. Jadi apa yang dilakukan Musa bisa dilakukan oleh Joshua. Bisa. Malah sedikit lebih bagus. Musa gagal membawa kepada bangsa Israel ke Kanaan, Joshua bisa. Dan Tuhan mau seperti itu. Haleluya. Secara rohani memang belum begitu kita diberi pemulihan. Banyak kali pemberontakan. Tapi memang semua kuliah. Memang sudah waktunya dibuka Tuhan rahasia itu. Karena hidup dalam roh. Hidup secara daging. Karena yang ngomongnya sama aku kan mikirkan masa depan Pak. Maksudmu, anakku udah mau besar kan, butuh uang ini, itu daging semua. Lalu maksudmu, ya aku harus tidak terkonek gitu kira-kira. Dari awalnya pun tidak ada transaksi dengan uang kan. Saudara ada transaksi dengan uang. Kalau saudara di jemaat ini saya kasih uang gitu. Atau saya bilang dengan Ibu Bersima Tupang, Ibu Bersima Tupang melayani sungguh-sungguh, kalau kaya saya bagi sama kamu 30% ku kasih. Kan nggak ada itu. Itu namanya beli saham, itu perusahaan kan. Pemegang saham. Keluarga nggak pernah bicara gitu. Tapi itu otomatis. Haleluya. Hanya daripada piling aku kelepasi 13 diberi pemulihan harusnya kita. Dengan gayanya dia bilang, sebenarnya aku udah sama dengan Bapak, katanya ada salah satu murid saya. Oh bagus deh. Apa mau? Ya terserah Bapak kan, karena kau nggak bisa kuatur, udahlah pilihlah jalan. Aku bilang kayak si Lot dengan Abraham. Senang pula dia. Ya, nggak ngerti sih. Sedangkan kita connect dengan sesama anak Tuhan aja, saling beri energi, enak, ngobrol pun saling membangun.
lagi dengan orang-orang yang sudah diutus Tuhan. Itu luar biasa. Dan itu sudah diajarkan. Hanya saya mereview lagi, mengingatkan ulang. Haleluya. Kekurangan saya perhatikan banyak gereja. Tidak ada orang-orang yang minimal sama, apalagi lebih dari bapak rohani yang muncul setelah bapak rohaninya mati. Coba aku tanya dulu, Bang, kalau aku mati, siapa yang bisa mengimbangi saya? Mana? Enggak ada kan? Di bawah standar semua kan? Tapi merasa di atas saya semua. Itu tipuan. Makanya begitu mati Jeremiah Rim, gak ada lagi orang sekualitas dia. Malah sudah dengar si Yoyong yang buka pelayanan ini dulu, malah sudah mau rencana pindah ke gereja lain. Ada lagi GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Ishak Leo, begitu mati nggak ada yang selevel dia, apalagi lebih tinggi dari dia. Habis sekarang nggak terkonek, udah merasa bisa khotbah jadi pendeta, merasa pintar, nggak terkonek lagi, putus. Tapi di luar negeri saya lihat nggak begitu, mereka udah ngerti. Ada saya ikuti seorang hamba Tuhan namanya si Prophet Albert Angel. Sudah ada orang-orang, termasuk anak jasmaninya, jadi anak rohaninya juga, seorang nabi. Ternyata sempat dia rupanya melupakan, saya sudah lama ikuti dia ini, sempat dia melupakan bapak rohaninya, tapi akhirnya Tuhan ingatkan dia. Akhirnya dia perbaiki. Ternyata bapak rohaninya Pastor Christ Akioloma, yang seorang pastor. Albert Angel nabi, pelayanannya luar biasa di Amerika. Karena mereka mengerti. Wah, Albert Angel dan Pastor Akioloma itu begitu. Sefet Kusiri juga punya anak rohani, seorang nabi yang sangat muda juga. Dan istrinya juga jadi nabi, profetes. Dia punya kualitas, bisa mereka berjalan dengan siro yang sama. Jadi ibaratnya mati pun dia belum beregenerasi. GKII Benjamin Monte begitu mati, habis. Anaknya lah dibikinnya kurusnya karena mereka mendirikan GKI kan. Padahal anaknya ini pun lagi di ujung tanduk katanya. Ada banyak kali kasus. Dengan mamanya dia pun bertengkar dia. Gideon. Pecah. Lalu dulu bapaknya, penginjilan luar biasa. Nampaknya anaknya lebih pintar memang. Jago bahasa Inggris, sekolahnya tinggi. Tapi secara rohani, orang mamanya aja pun gak didengar dia lagi. Karena dia dengar Tuhan, mamanya gak didengar. Terus makanya yang di Medan itu ada ini, masuk ke gerejanya Giat ada 25 dari GKI. Gaul kayak gitu nanti ceritakan. Dan orang yang itu nggak benar lagi. Jadi ngeri-ngeri kalau lihat sekarang kalau orang nggak mengerti hidup dalam roh ini, akhirnya dimulai dari roh, diakhiri dengan daging. Tadinya hidup dalam roh kan, wah, ada masalah itu, mau hujan mau apa, ini Tuhan mau dilarang, mau ditentang, lagi terus semangat, tumbuh terus, terkonek terus dengan Tuhan pemimpinnya dan orang-orang satu komunitas dengan dia. Sekarang malah menggosipi saudara seimannya keluar kan, menggosipi bapak rohani, menggosipi rumahnya, bersaksi dia kan, aku pergi kebaktian di Jakarta, luar biasa wah, itu baru-baru gembala katanya, di depan gembalanya dia bilang, nggak kayak kita di sini, walah ambulan gitu. Apa untungnya dia menceritakan rumah orang kan, menjelek-jelekkan rumahnya. Harusnya dia tahu malu lah. Harusnya dia lihat misalnya mantap kali pelayanan, lalu dibangunnya rumahnya. Ini jelek-jelek rumahnya. Soal ramai Jumat kayak kita disepi.
Terus mereka ngantri kok kebaktian, kalau kayaknya terlambat terus. Habis dihina-hinanya rumahnya, dibangga-banggakan rumah orang lain. Itu kan nggak nyambung lagi tuh kan. Karena ada gitu kan. Hanya kulihat saudaraku, memang nggak bisa dibuat-buat, tapi harus yang masuk kita pada pengertian itu. Makanya kulihat postinganmu kan, postingan bapak rohani orang lain, kok postingan, memang nggak bisa juga dibuat itu. Memang nggak terkonek, nggak juga bisa. Katakan amin, amin sedikit juga. Karena supaya apa kalau nggak kalau bilang amin, 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 tapi kalau memang nggak ngerti aminnya ya membeu jadinya. Jadi kalau di kalangan kita para pelayan seperti ini belum terkonek, bagaimana mau spirit kita bangun ke bawah kan? Nggak bisa. 2-3 orang yang punya atmosfer yang sama sudah membangun atmosfer kehadiran Tuhan. 1000 orang pun tak konek, tak ada atmosfer yang bagus dibangun. Iya, saya lihat. Makanya mari kita perbaiki. Ada apa itu? Kenapa? Oh sekarang saya udah sempurna Pak, makanya saya nggak juga. Jadi kalau sudah katanya Wahyu, sudah kau kehilangan kasih mula-mula, kau sudah jatuh amat dalam. Maksudnya apa? Gimana kondisi rohani kita baru-baru lahir baru? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapak rohani, pemimpin rohani, hubungan kita dengan saudara rohani yang mengikut Tuhan? Kan enak kali kan? Sekarang ada apa ya? Ya kau terlalu banyak melihat hal-hal daging. Kita sibuk dengan hal-hal daging. Kau bayangkan, sampai ada jemaat yang saya muridkan bilang begini, alah bapak itu membangun rumah, jangan uang kas dari gereja diambilinya. Enggak, tahu siapa lah bu, fine pala ini udah hidup dan rohnya harus dibasmi ini. Karena ujung-ujungnya memang ini ya. Terus aku beli mobil, iri dia. Lalu dia bilangnya, jangan-jangan dimintai dari bendahara beli bensinnya, katanya lagi. Sedangkan dia memberi bensin saya, masih bersyukur dia kan. Ini tak ada pun dikasihnya beli bensin saya, malah dia bilang begitu. Kalaupun itu betul, harusnya diluruskanlah kalau memang dia anak ya kan. Ini belum tahu dia bilangnya begitu. Ya Pak, asal aku tegur dia dari depan umum karena memang dia sudah menyebarkan itu di belakang saya kan. Jadi bodoh-bodoh kali kuliah. Itulah orang mendengar tapi tidak melakukan firman. Jadi yang dibangunnya apa? Rumah di atas pasir. Rubuh sendiri dia nanti. Gak dapat apa-apa, rubuh. Makin lama makin nyata nanti rusak. Lalu dia bilang aku nggak bertumbuh di situ, makanya pindah gereja. Kata, oh tunggu dulu. Iya. Ini terasa itu. Kalau kita terkonek. Saya terus terang, pemain musik di Padang Halaman dengan di sini jauh lebih terkonek Padang Halaman. Sini kayak saya udah. Kenapa? Ya memang itulah. Masih itu porsi. Jadi perlu ekualisasi, tapi kan untuk ekualisasi kan kita connect kan? Ya kan? Kan Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak. Artinya pergaulan itu punya dampak. Jadi kalau kita bergaul sama orang yang maju, kita maju. Bergaul kita dengan orang yang kaya, kita bisa jadi kaya. Karena polanya itu boleh nyampe sama kita. Sama orang yang nggak beres, hanya banyak ngomong doang tapi nggak ada hasil. Ya kita kan seperti itu. Hanya jangan duduk dengan kumpulan semua. Kita membangun. Bukan maksudnya kita nggak bersosialisasi, enggak. Ini masalah rohani maksud saya. Karena nggak semua bisa kau dengar,
Gak semua bisa kau perhatikan ya kan? Gak semua bisa kau lihat. Karena apa yang kau lihat, dengar, siapa yang kau dengar menentukan. Begitu kan? Ini gak bisa. Biasanya orang-orang sukses itu selalu mengakui bahwa dia bisa seperti ini karena mama bapaknya. Pernah gak kau lihat? Kamu lihat, dengar itu? Dan dia tidak malu. Banyak penyanyi-penyanyi top yang bapaknya mamanya ya lu di kampung jelek, miskin. Ketika dia menerima hadiah, bapak mamanya dihadirkan dengan penampilan kampungan, dia banggakan bapak mama. Inilah bapak mama saya, karena duanya lah saya seperti ini. Banyak itu, saya lihat seperti itu. Bukan seperti si Mardan kan, udah hebat, bilangnya itu bukan mamaku, punya kualat ya kan. Masih ingat cerita itu? Kami dulu diceritakan sama guru itu. Gak tahu itu betul itu, tapi legenda lah itu cerita itu. Tapi saya pikir benar juga ya, Alkitab juga bilang gitu kok. Iya. Dia pernah setelah juara jadi top, jadi kaya, siapa itu yang dari Kalimantan atau dari Sulawesi. Dia penyanyi tadinya di Jogja, nyanyi-nyanyi di kafe dia, tapi bagus sekali suaranya, jadi top, dia jadi ke Jakarta dia. Rupanya bapaknya mamanya miskin kali, tak ada listrik di rumah, orang tuanya kampungan kali, tapi dia banggakan juga tuh. Siapa namanya itu? Bukan karakter yang si muda belum menikah dia. Aku titipkan berligat-ligat dia. Siapa namanya? Bukan, dia penyanyi kafe-kian yang sama Tri Swaka dia. Oh, yang keriting-keriting itu. Iya, siapa itu? Nah, Dari Pulos. iya dari Pulos. Enggak. Itu baru sekarang. Iya. Udah kaya itu di Jakarta sekarang. Karena dia bikin YouTube, dia langsung banyak kan. Dari YouTube aja dia udah dapat banyak. Belum lagi dia sudah jadi artis dia. Suaranya bagus. Padahal bapaknya sama mamanya, tak ada listrik di rumah bapak. Tapi diangkatnya, karena dia bilang begini, apa cita-citamu? Satu, aku mau bangun rumah bagi bapak ayahku. Aku akan membanggakan orang tua. Aku mau mengangkat harkat martabatnya. Jadi aku sudah kumpul. Dan aku akan bawa bapak mamaku naik haji. Bagi dia penting kali naik haji itu. Sekarang lagi kita. Gereja. Jadi itu yang buat kita ketipu, habis ketipu kita. Padahal sebenarnya dia itu dapat warisan, bapaknya pun ternyata penyanyi, cuma penyanyi dangdut di kampung-kampung gitu. Jadi dapat bakat itu dari bapaknya, cuma ini berkesempatan meledak jadi artis kan. Jadi kan ada juga kan diwarisi kan. Kayak siapa nyanyi dangdut itu yang dia juara pandai nyanyi pada itu. Bapaknya pun rupanya pemain musik dangdutan di kampung. Sekarang luar biasa. Nah, jadi dia bilang, ya, karena bakat dari bapakku kayak, walaupun dia lebih hebat dari bapaknya. Tapi ada hubungannya ya kan? Secara jasmani iya, secara rohani juga iya. Dan itu semua orang sukses yang bagus mengaku itu. Haleluya. Jadi kalau kita nggak ada tembok lagi di antara kita, koneknya bagus, atmosfernya bagus.
Dan memang nggak perlu yang nggak bagus-bagus itu. Rugi kita, lemah kita, tak terkonek kita. Iya kan? Coba dulu satu rumah kami tak berkonek semua di rumah, kayak mana itu, ramai kali rumah saya tak konek, bayangkan lagi. Kacau kan? Walaupun di rumah ada dinamikanya kan, kadang-kadang dimarahi, kadang-kadang ditegur, kadang gimana, ada aja. Tapi tidak itu menjadi penghalang. Bagus. Akhirnya terjadilah apa namanya? Artinya mengalir dari kepala, minyak itu terus ke bawah kan, tidak ada penghalang lagi. Malah bisa disamaratakan kan, ekualisasi namanya. Semua anak-anak si Jakub itu kan jadi raja. 12 itu anak jadi raja. Walaupun si Yusuf lah yang paling hebat di antara mereka. Semua jadi raja, bangsa Israel kan. Haleluya. Karena nenek moyangnya si orang Israel ini memang raja kan, bapaknya si Abraham kan. Memang bapak si Abraham gak bagus, si Terah namanya, penyembah berhala. Tapi tidak ada masalah Abraham dengan bapaknya, dan tidak ada masalah. Akhirnya Tuhan mengangkat dia setelah Abraham, maka semua keturunan tiba-tiba semua. Setelah Yusufnya orang Israel mulai hilang, maka datanglah si Musa setelah berapa ratus tahun kemudian ya, muncullah si Musa, itulah yang membawa ini. Baru muncullah si Yosua, Kaleb. Nah, seterusnya. Memang sejak itu nggak ada lagi muncul, karena berserak bangsa Israel ke seluruh dunia. Jadi saya percaya kalau kita hidup dalam roh akan terbangun kembali. Jadi kalau kita hidup dalam daging, semakin ada keterpisahan yang hebat. Saya dengan bapak rohani saya nggak ada bicara daging. Makanya saya nggak pernah minta uang sama dia, nggak pernah bicara hal-hal daging, nggak. Saya hanya ingin Tuhan dan firman. Saya hanya ingin mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, dari dia itu aja. Nggak ada masalah yang lain pikirin. Kayaknya 100% saya terima kebenaran yang dia dapat. Nggak ada kendala. Dengan bapak-bapak rohani saya, dengan apa namanya, kakak-kakak rohani saya, terima terus. Nggak ada halangan lagi. Makanya cepat kali saya bertumbuh. Setengah tahun sudah dibaptis Roh Kudus, sudah dibaptis air tanpa didoakan. 1 tahun saya sudah pakai Tuhan melayani, menangkan jiwa terus. Tidak salah. Cuma dulu memang kami tidak diajari pola rumah rohani dulu. Tapi kesananya kami mengerti. Jadi pernah kami jumpa dulu di Jakarta dengan istrinya setelah meninggal ya. Hanya cerita aku dengan istri. Iya. Jadi kalau saya nggak terkonek, ini bisa saya seperti ini. Apalagi terkonek dengan yang salah pula kan. Mana bisa saya seperti ini. Jadi warisan Tuhan melalui dia. Haleluya. Jadi perlu firman dan roh itu mensetel frekuensi roh kita dulu. Makanya sediakan aja hati. Seorang raja sangat mulia di depan rakyat yang apa? Yang bagaimana? Yang melawan dia. Saya pernah lihat bagaimana, walaupun itu secara doktrin komunis ya, Presiden Korea Utara
Gagah kali dia depan rakyat kan. Tuh keluar ada jenderal-jenderal yang tua-tua. Pernah nggak kamu nonton siapa itu presiden? Semua gitu. Soal nggak suka pokoknya mereka. Kayaknya apa kali ini? Jadi bangsa lain pun melihat paradenya itu, ngeri juga ini ya. Aku tuh orang melihat. Datanglah di Indonesia. Kita pilih aku sama mengkritik presiden. Gawat ya. Kedua kan adalah supaya dibersihkan Tuhan ini, kadrun-kadrun ini. Bangsa-bangsa di dunia yang maju superpower mengakui Indonesia. Ya model si Bak Mukmin lah yang mengkritik si Jokowi. Si Bak Mukmin ini mukanya jelek, tak ada prestasi, terus mengkritik. Inilah model-model tak tahu diuntungkan. Kalau kayak gini banyak Indonesia sangat rusak Indonesia. Superpower Amerika coba mengagumi si Jokowi. Yang model-model kadrun-kadrun yang tak makan ini sosok mengkritik si Jokowi. Mana ada ini? Kadang-kadang. Tapi di gereja pun bisa terjadi gitu. Kalau sama gereja gitu, ya rusaklah Indonesia ini. Jokowi udah begitu bukan disupport, gitu ya kan? Jadi di antara gereja pun ada begitu. Saya bisa ngerasakan ini. Masih pikiran dunia, masih pikiran dari daging semua. Aku aja bergumul aku menyatukan karismatik lawan baru. Itulah latihan sama Allah kan. Tapi saya pikir kalau GBD pemulihan sudah bagus, saya pikir gampang kita mempengaruhi mereka. Haleluya. Kenapa dunia menganggap Jokowi? Terlepas dari si kadrun-kadrun yang jumlah sedikitnya sebenarnya, tapi cukup menggoyang masyarakat yang bodoh juga memang, khususnya yang di Jakarta sana kan. Karena dilihat Jokowi ini hanya S1-nya dia, karena orang miskinnya dulu dia. Sederhana sekali. Bisa memiliki prestasi. Baru-baru saya dengar dia khotbah dipanggilnya semua kepala-kepala desa. Ternyata sudah ada 483 triliun uang untuk desa sudah disalurkan. Dan ini dalam sejarah gak pernah begitu. Dan apa yang dikerjakan si Soeharto berapa puluh tahun gak jadi, dia bisa kerjakan dalam 5 tahun. Itu orang Indonesia kan meneliti. Malaysia aja udah kagum lihat kita. Dulu kita punya jalan tol terpendek di dunia, sekarang sudah kagum dunia. Lagi ibu kota negara ini nanti jadi, wow, Indonesia udah sejajar dengan Amerika, Rusia. Makanya sudah memimpin G20 kan. Si Putin kan anggotanya. Amerika anggota dia. Hebat kan? Dalam si tapul yang ini sok menghina-hina si Jokowi. Jauh BG udah nokor katiku. Tak ada prestasinya. Yang menteri yang dipecat-pecat itu pula yang mah, tak ada. Gara-gara tak beres maka dipecat dia juga. Calon presidennya dia kan. Calon diri dia presiden. Jadi saya pikir jangan sampai gereja kayak ginian gitu. Karena gereja yang menentukan. Kalau gereja nggak bisa lagi berpengaruh, setan yang menguasai Indonesia ini. Makanya aku waktu lihat siapa itu yang mengusir setan, mengusir hujan, pawang hujan di Mandalika itu. Kenapa nggak anak Tuhan di situ ya? Belum digaji itu dok. 105 juta digaji. Anak Tuhan ya kan, cukup sekali kata kan. 105 juta enak gitu. Orang tuh maju kan. Dia undang. Pamer seluruh dunia jadi terkenal ya. Hingga Indonesia terkenal dengan pawang hujan. Kenapa? Gereja lagi sembunyi, lagi berantem sekarang membenahi diri. Padahal sebenarnya kita lebih hebat kan. Tapi karena lagi berantem, nggak sempat keluar.
Inilah kita kalau berantem, mana sempat kita keluar. Ya kan? Kita mau melayani HSD, jangan dulu lagi, nggak beres kita ini. Benahi diri lagi itu sampai datang Yesus. Ya ampun. Makanya gitu ya, gereja lagi sibuk di dalam. Bagaimana bisa keluar menghentikan hujan di Mandalika kan? Enak itu loh, 105 juta kan? Berapa hari deh, 5 hari lagi sini kan? Satu ketika dari kita lah maunya itu ya. Tapi kan itu nggak bisa mendadak. Dia ini kan udah terkenal dulu dipakai. Kita juga harus ada tahapan dari kampung, kecamatan, kota, provinsi, kabupaten, provinsi, terus nasional, terus internasional. Nggak bisa lompatan tiba-tiba gitu. Kecuali kayak di YouTube lah langsung viral kan, boleh lah. Karena orang kan juga melihat kan. Kenapa nggak gereja di situ? Nah itulah satu sisi, itu artinya gereja masih sibuk dengan dirinya. Makanya, ayo gereja harus bangkit kan. Kalau terang bersinar, gelap kan lari. Afrika sekarang diterangi sama Tuhan melalui gereja, melalui anak. Sampai presidennya bertobat karismatik, baptisasi Islam, dan disuruh bersaksi di KKR besar. Makanya Afrika itu hebat sekarang. Bayangkan gedung gereja 3 km kali 3 km. Kita ini 8 kurang kali 20 ini. 3 km kali 3 km. Berarti luasnya itu 9 km. Berarti 1 km itu kan 10.000. 90.000 meter kuadrat. Sekali ibadah bisa menampung 1 juta orang. Dan jemaatnya bukan sekedar datang lagi, perebutan apalah tempat datang. Itu pernah saya posting dan sudah saya bikin di YouTube, pencurahan Roh Kudus. Pentakosta ketiga saya masukkan itu. Waktu mereka mau kebaktian, bahasa roh mereka Roh Kudus syakara saya lagi jalan menuju kebaktian. Kita mau kebaktian, masih gosipnya kita kan? Mana ada bahasa roh? Masuk gereja, orang udah berdua dia lihat gitu. Ya memang itu levelnya, jadi gimana kita bilang. Nah makanya kita harus naikkan level itu. Kita harus buat atmosfer yang baru. Haleluya. Ketika Irak memaksakan kehendaknya, memang dapat. Irak sekarang dikuasai oleh kadrun-kadrun itu. Tapi kan udah pura-pura. Apa bisa mereka bangun itu dalam 20 tahun? Nggak bisa. 100 tahun pun belum bisa dibangun mereka. Hancur. Sumur minyak orang itu semua hancur. Rakyatnya pun udah berapa puluh juta keluar. Gak akan mau balik lagi ke situ. Ngapain sih? Gak ada lapangan kerja di situ di sini. Hancur. Sekarang Taliban, Afghanistan, habis. Paksakan kehendak. Jangan paksakan kehendak. Hiduplah dalam kehendak. Karena rancangannya damai sejahtera, bukan celaka, hari depan yang penuh. Itu kehendak. Paksakan kehendak. Paksakan kehendaknya, harus ini. Padahal Yesus nggak begitu berdoa kan? Bukan kehendak pula Tuhan, kehendak pula katanya sama Bapaknya kan? Makanya datang kita, kebalik doa kita kan? Kehendak pula Tuhan, bukan kehendak Bapak rohaniku katanya. Kalau nggak cocok dengan kehendakku, tak mau aku Tuhan, harus kehendakku kan? Ini diusir dari Taman Eden dia. Jadi kita harus sebelum ekualisasi, penyamarataan, memang harus ada connect dulu. Karena kaki punya kelebihan, tangan punya kelebihan, kuping punya kelebihan, mata punya kelebihan. Tapi ketika mereka menyatu, akhirnya sehat namanya dulu dia. Walaupun ada yang memimpin, kepala yang memimpin ya kan, tapi bukan soal pemimpin, soal kesatuan. Sehingga tubuh kita ini berfungsi semua.
dan mengerjakannya dengan tepat, akurat, dan cepat. Gereja pun begitu. Nah, lalu kita lah yang mempengaruhi orang-orang yang belum mengerti ini kan. Jadi artinya gini, besarkanlah Tuhan, besarkanlah rumah rohanimu, besarkanlah Bapak rohanimu. Karena begitu kau terkonek, kau mewarisi, ya kan? Kalau kau mewarisi, kau bisa lebih hebat dari Bapak rohani dalam pencapaian, ya kan? Di Jokowi kan lebih hebat dari bapaknya kan? Tapi apa bisa dibilangnya tidak ada jasa mamanya bapaknya itu? Orang sukses pasti mengakui. Hanya orang-orang yang nggak beres nggak mengakui. Jadi kita nggak bisa karena sendiri. Kita dengan Tuhan, pemimpin, dengan orang-orang di sekitar kita yang mendukung kita. Itulah komunitas yang sehat. Haleluya. Saya harap hapruta itu betul-betul hapruta. Orang Israel model pemuritannya hapruta. Saya sudah pernah pelajari dia. Jadi memang kalau belum terkonek, susah ekualisasi itu membawa pada dimensi yang sama. Jadi ada kesenjangan. Dan itu sudah saya lihat. Tadi saya sudah cerita GKPB, GKII, GPPS, dan banyak lagi. Tidak mengalami, nggak seperti Musa ke Joshua, Abraham ke Yakub, Yakub ke siapa? Anaknya 12, nggak seperti itu. Oke, itu dulu saya bagikan supaya kita perbaiki dulu, karena ini yang diingatkan Tuhan sama saya. Saya melihat, saya merasakan. Gak tahu kamu merasakan itu. Coba dulu cara pemimpin pujian di depan. Capek dia. Karena nggak ada konek, nggak kasih energi. Pemain musiknya pun kadang-kadang nggak konek. Kalau di Afrika itu baru udah kayak di surga orang itu kalau udah kebaktian lihat. Nyanyinya udah enak, suasananya enak, ekspresinya enak, walaupun wajah mereka jelek-jelek, hitam-hitam. Tapi saya kagum melihat apa yang terjadi oleh Tuhan. Jadi saya nggak lihat situ lagi. Nari mereka pun enak, musiknya pun enak. Suka cita betul itu. Siapa nggak suka gereja di situ kan? Begitu dia nyanyikan itu di YouTube, itu langsung yang menonton sampai puluhan juta. Kan? Itu udah mendunia kan? Haleluya. Ada dua pemimpin pujian kalibernya siapa? Yang saya tahu ya, si Pastor Christ, Sinak sama Eki Eling, si muda. Sinak itu yang gemuk, Waymaker yang nyanyi Waymaker itu, sama ada Eling, si muda dia, raw. Wih. Nah artinya mereka sudah mempengaruhi dunia dengan hal-hal rohani. Mereka penyanyi rohani, tapi sangat mempengaruhi. Walaupun anak-anak Tuhan belum subscribe dia, dan penontonnya itu udah sampai 40 juta, tapi subscribe-nya masih 1 juta, belum sampai 2 juta. Memang anak Tuhan yang nggak mendukung kan. Padahal nggak ada ruginya subscribe. Tapi memang nggak terkoneksi. Ini subscribe kan nggak rugi dia kan. Apa terus dipotong pulsa kita langsung berapa kan? Tapi memang kita nggak mau mendukung orang. Karena mikirnya gini, aku subscribe tambah nanti uangnya. Kenapa? Perlu tambah uang. Hah? Apa rugi kau? Coba dulu, yang menonton itu 40 juta lebih. Tapi yang subscribe itu belum ada 2 juta, 1 juta berapa aku lihat. Aku aja subscribe dia kan. Hah? Udah banyak kan dia pun udah banyak. Maksudku, padahal banyak orang yang terberkati. Kenapa nggak mau pencetkan subscribe itu kan?
Kan bagus lah dia kalau sampai 10.000 kan. Biar dia kaya. Kita berkati dia dengan tombol subscribe. Nah, tak. Ya kan? Ini pelotot itu enak. Tak mau subscribe. Kulit kali yang manusia. Orang saya subscribe itu masih 38 kan. Dan jemaat GPD Pemulihan udah banyak. Kita harus mendukung kalau itu memang bagus ya kan? Ya janganlah didukung yang nggak bagus Pak. Haleluya. Itulah yang namanya kalau sudah bersatu, terkonek, bersinergi. Baru sudah itu nanti ekualisasi lah. Ya, sama-sama ngerasakan. Jadi nggak ada kesenjangan lagi. Itulah bapak itu beli mobil, awak ini gini lawak. Maksudmu terhalang perutnya beli mobil. Dia beli mobil. Iya kan? Di mana logikanya? Tahu aku di mana pikiran daging ini ya berkecamuk ya.